Di sini lihat, God-nya itu L, selalu L. Yeswati. Ya, Yeswati ini kalau di Indonesia cewek nih. Artinya apa Yeswati? My salvation. Jadi Yesus itu artinya keselamatan. Bukan, Deng. Yesua itu artinya keselamatan. Yesus mah nggak ada artinya, itu Yunani aja, ngejiplak. Nah, ini ya, Yesus artinya salvation, bukan God, Savior, bukan, ya. Itu. Selamat datang di kebenaran, ini kenyataannya. Lalu kemudian soal tadi soal perkawinan anak domba juga ya. Perkawinan anak domba itu, inilah kenapa kami tidak menuhankan domba gitu. Karena domba ini kalau di kita kematian ya. Kematian kalau di kita itu. Aduh, mana tadi? Waktu habis. Aduh, masa habis ya? Ya. Aduh, ya udah deh. Sayang banget. Thank you. Oke, sekarang closing statement saja langsung ya untuk semuanya. Waktu 5 menit untuk closing statement. Bang Herdi dan juga Bang Daniel, sebentar kita setting timernya. 5 menit untuk closing statement Bang Herdi dan Bang Daniel, silahkan. Ya, kami duluan kah? Ya, silakan bro. Oke. Diskusi debat ya atau dialog debat malam hari ini tentang siapakah yang pantas gitu kan, Tuhan Yesus atau Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, yang adalah Tuhan yang benar. Kita dapat ya menjelaskan secara baik dari pihak kekristenan. Kita perbandingkan soal Tuhan yang konsisten, Tuhan yang bijaksana, yang tidak hanya tahu menghukum, yang tidak hanya tahu otoriter gitu, tetapi dia membuktikan kesalahan orang ini dan itu sebagai dasar dia menghukum orang. Jadi tidak ada Tuhan itu seenak-enaknya. Masa manusia itu lebih bijaksana daripada Tuhan? Itu tidak kita buktikan gitu dengan penjelasan-penjelasan. Nah, tetapi yang menjadi stressing point juga dari kami yang ingin kami tekankan bahwa di dalam dialog itu, debat itu pasti ada dasar yang kita sampaikan sebagai premis gitu. Nah, soal hadis atau ayat-ayat yang saudara-saudara sampaikan untuk diperdebatkan, kita ayo gitu, kita diskusi dengan baik, kita jelaskan maksudnya tanpa ada framing penghujatan itu kekanak-kanakan menurut saya. Jadi kalau mau jelaskan ya jelaskan aja gitu. Jadi waktu akan membatasi orang itu bernarasi. Jadi dengan demikian orang akan juga menilai bahwa siapa yang tidak mampu membahas dalil dan siapa yang lebih berkompeten. Jadi bukan masalah teriak siapa penyesat atau siapa penghujat gitu, karena tidak ada yang datang dengan sakit hati di ruangan ini untuk berdebat. Kita itu bukan datang ke sini untuk melampiaskan sakit hati atau kebencian kepada saudara-saudara muslim ya, itu yang harus diperhatikan. Ya mungkin itu dulu Bang Herdi, silakan ditambahkan. Bang Herdi? Oke. Jadi dari perdebatan yang dari tadi ya, sayang sekali cuma tidak bisa menahan amarahnya ya. Padahal di dalam hadis Ibnu Majah, seorang yang bisa mengendalikan amarahnya akan diberikan hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bidadari. Ya, harusnya bisa mengendalikan itu bro. Berarti Anda gagal mendapat hak istimewa dari Allah untuk memilih bidadari. Oke. Dari tadi kita menjelaskan, membantah, membawakan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dari awal saya sudah katakan Allah itu gagal jadi Tuhan bro. Karena kata Tuhan itu kata Tuhan itu bermakna ya, bermakna bentuk. Ya. Kalau kata Tuhan berarti penguasa. Dia mampu, dia menguasai alam semesta, bumi dan alam semesta. Nah, itu terbukti di dalam diimani kami Yesus Kristus, dia adalah bentuk ya seperti manusia karena dia menciptakan manusia menurut gambarnya dan dia menguasai segala alam ya. Dia menguasai maut dilemparnya ke neraka, maut tidak bisa lagi menguasai manusia.
dia sudah mengalahkan maut. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, dari tadi tidak bisa dibuktikan. Ya, bedanya gimana? Allah tidak punya bentuk, tidak punya wujud, meskipun punya mata, meskipun punya jari, nggak tahu jarinya gantung di mana, nggak tahu matanya gantung di mana. Tidak ada yang tahu. Yang pasti Allah punya mata, punya tangan, punya jari, tetapi nggak tahu jarinya gantung di mana, matanya gantung di mana. Tetapi yang menjadi permasalahan juga, Allah itu gagal jadi Tuhan karena Allah tidak mampu menolong umat Islam, tidak mampu membuat umat Islam terhindar dari neraka. Dan buktinya semua umat Islam itu dilondri di neraka. Itu kegagalan Allah loh. Jadi seolah-olah ibadah umat Islam selama ini, ya, zakat umat Islam selama ini, naik haji itu tidak ada faedahnya. Kenapa tidak ada faedahnya? Karena semua Islam itu ketika mati itu dilondri di neraka. Itu sesuatu yang fatal. Mengimani Allah adalah Tuhan lalu tidak mampu menyelamatkan Anda dari neraka itu fatal, bro. Ya, Bro Daniel mau tambahkan silakan. Ya, jadi yang substansi kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu kita melihat dari pekerjaan-pekerjaan, bukan melihat dari klaim aku Tuhan, sembahlah aku. Enggak begitu. Semua orang pun bisa mengakui dirinya Tuhan. Tetapi apakah yang dia lakukan? Apa bukti bahwa dia itu Tuhan? Itu kita minta bukti, bukan sesuatu yang abstrak, yang cuma konsep-konsep pikiran manusia yang mungkin ditulis lalu disucikan begitu saja. So, saya juga bisa bilang, saya tulis buku, lalu saya anggap ini sebagai kitab yang suci. Saya patenkan ini menjadi hak yang paten gitu, yang tidak boleh diganggu-gugat oleh orang gitu. Itu silakan aja, itu kan haknya setiap orang ya. Tetapi marilah kita uji gitu, jangan takut diuji kalau itu betul-betul benar. Terima kasih, waktu habis untuk Bang Daniel. Oke, silakan untuk closing statement Bang Zuma dan Bang Kores. Waktu 5 menit, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan Tuhan ya, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, itu sudah pasti. Allah menerangkan tentang dirinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Al-Hayyul Qayyum, yang hidup terus menerus mengurus makhluknya ya. La ta'khuzhu sinatu wala naum. Tidak menimpa padanya rasa kantuk, dan tidak pula dia ada padanya tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah miliknya. Terus katakan, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim. Bahwasanya Allah tidak ada selain Dia yang bisa memberi kemudian syafaat di sisinya, kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di antara tangan-tangan manusia dan apa yang di belakang mereka, apa yang ada di belakang manusia. Jadi Tuhan itu jelas, Dia yang menciptakan, tidak tidur, Dia maha hidup, tidak mati, Dia maha mengetahui, bukan berarti Dia tidak tahu kapan kiamat, kapan musim buah ara. Itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu seperti itu. Tidak ada Tuhan selain Dia, maha hidup terus-menerus, dan tidak kemudian ada padanya rasa ngantuk. Jadi kalau ada Tuhan tertidur, ada sembahan tertidur, kelaparan, ketakutan, itu bukan Tuhan. Tetapi manusia yang kemudian didudukkan konsep-konsep supaya dia dianggap Tuhan. Nah, teman-teman muslim, kalau Anda itu ingin mendengarkan kebenaran, maka tanyakan kepada orang yang paham hadits. Tanyakan kepada yang paham Al-Quran. Jangan tanyakan kepada orang yang tidak mengerti baca original teks hadis dan Al-Quran. Karena itu tujuannya hanya untuk menyesatkan dan menghina dan menista. Itu sudah pasti. Umat Islam itu kaidahnya jelas. Yesus manusia, tidak ada tambah-tambah embel-embel, dan Allah satu-satunya Tuhan pencipta dan bumi yang telah menciptakan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Silakan Dinda Kores. Masya Allah Gurunda. Ya, itulah ikhwah ya, pengajaran dari Gurunda kita yang sangat jernih dan terang benderang bagaimana perbedaannya antara Allah Rabbul Alamin dengan inasan atau berhala. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak perlu menjadi media. Ini nauzubillahi min dzalik ya.
zat yang maha kuasa mesti berubah menjadi media atau benda atau apapun untuk menebus seorang ciptaan yang nggak perlu begitu. Seperti yang aku lihatkan di hadits favorit aku di sini, aku akan share screen dulu. Perhatikan di sini ada apa? Nah di sini ya. Perhatikan ini. Nanti di antaranya ada dua akan dipasangkan jembatan di dua tepi jahanam. Jahanam ini neraka ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Di sini orang mukmin yang melewatinya sedemikian cepat, ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, dan ada yang bagaikan kuda pilihan. Dan ada yang bagaikan kuda tunggangan, ada yang selamat dengan betul-betul terselamatkan, namun ada juga yang selamat setelah tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, atau terlempar karenanya di neraka jahanam. Lu lihat ini. Ada segolongan kaum muslimin, kaum mukminin yang langsung auto surga. Dan bahkan yang paling hakikatnya, yang paling final apa? Kaum Islam, kaum muslim, ada yang masuk neraka tapi ujung-ujungnya diselamatkan, my brethren. Di sini aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke dalam surga. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang digembor-gemborkan seorang juru selamat. Gak bisa sama sekali. Jadi adalah dusta ketika dibilang bahwa menyelamatkan dari alam maut. Enggak ada sama sekali. Kecuali pezina, homo, koruptor dalam kekristenan auto surga. Nah, kecuali begitu. Tapi kan ujung-ujungnya enggak. Herdi dan Daniel mengakui bahwa orang Kristen yang melakukan perzinahan, pembunuhan, pencabulan dan apapun auto neraka kan. Tapi apa yang terjadi? Enggak bisa masuk surga mereka. Berbeda dengan Islam. Islam itu ujung-ujungnya keselamatan. Ujung-ujungnya selamat, my bre. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kan gitu. Nah, sekarang soal apa ya? Iya, dan kemudian perhatikan di sini Allah Azza wa Jalla berfirman. Oke, thank you. Oke, terima kasih, waktu habis untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk Bang Kores dan Bang Zuma, Bang Hedi dan Bang Daniel. Terima kasih untuk diskusi malam ini. Dan untuk semuanya, apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan untuk semuanya, saya mohon